anggota. Yang pertama Muhammad Badrojat, Muhammad Wirul Anam, Ella Rahmah, Citra Andreyu, Arif Nusandir. Satu, pendahuluan latar belakang. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir yang rata-rata sekitar 2%, telah mendorong berbagai sektor ekonomi dan industri tumbuh cukup baik. Salah satu industri yang tumbuh baik di Indonesia adalah industri di sektor transportasi, yaitu industri sepeda motor yang selama 10 tahun ini tumbuh fluktuatif dan cukup meyakinkan. Di mana dari produksi sepeda motor anggota ASI yang terdiri dari beberapa merek yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, dan TVC, penjualan sepeda motor seperti dalam tabel sebagai berikut. Saat ini PT Astra Honda Motor memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan, pabrik pertama di lokasi Sumber Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai kamar besar. Pabrik kedua di lokasi di Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Pabrik ketiga berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik keempat berlokasi di Karawang. Pabrik keempat ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2014. Penunjang kedua serta pembuatan penambahan sepeda motor Honda saat PT Astra Honda Motor didukung oleh 1.800 showroom penjualan, 3.600 layanan servis atau bengkel ABS, serta 7.550 gerai service cadar yang siap melayani jutaan pengguna sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Industri sepeda motor saat ini merupakan suatu industri yang besar di Indonesia. Karyawan PT Astra Honda Motor saja saat ini berjumlah sekitar 20.000 orang. Ditambah ratusan vendor dan supplier serta beberapa jaringan lainnya. Yang semuanya ini memberikan dampak ekonomi berantai yang luar biasa. Keseluruhan rantai ekonomi tersebut diperkirakan dapat memberikan kesempatan kerja bagi sekitar 1,5 juta orang. PT Astra Honda Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana transportasi roda 2 yang menyenangkan, aman, dan ekonomis sesuai dengan daratan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya identifikasi masalah. Secara uraian latar belakang maka dirumuskan permasalahan perusahaan sebagai berikut. Untuk yang pertama, bagaimana kekuatan dan kelemahan internal perusahaan AHM. Yang kedua, bagaimana peluang dan ancaman eksternal perusahaan AHM. Yang ketiga, bagaimana strategi yang diterapkan perusahaan AHM. Tinjauan pustaka. Manajemen strategi merupakan proses yang pada intinya memilih alternatif strategi yang terbaik bagi perusahaan dalam segala hal untuk mendukung gerak usaha perusahaan. Dan perusahaan harus menjalankan manajemen strategi secara terus-menerus dan harus fleksibel dengan perubahan kondisi di lapangan atau kondisi lingkungan. Manajemen strategi menurut Thomas L. J. David Hanger 2012, strategi management is the seat of managerial. Selanjutnya proses manajemen strategi. Manajemen strategi mempunyai proses yang saling berurutan dan saling berkaitan. Selanjutnya proses manajemen strategi. Manajemen strategi mempunyai proses yang saling berurutan dan saling berkaitan. Tahapan utama proses manajemen strategi menurut Thomas Will dan J. David Hanger yaitu yang pertama, analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi lingkungan internal dan eksternalnya. Yang kedua, formulasi strategi, meliputi pengembangan jangka panjang dengan merumuskan pernyataan misi, tujuan strategi dan kebijakan. Yang ketiga, implementasi strategi, merupakan proses melaksanakan strategi mulai dengan penyusunan program, anggaran dan prosedur pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi dan kontrol, adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi yang diimplementasikan dan sejauh mana kinerja. Manajemen strategi dan keunggulan bersaing. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing bila mana memiliki sesuatu yang lebih atas persaingan dalam menarik konsumen dan mempertahankan diri atas kekuatan pesaing yang mencoba menekan perusahaan. Dari 2005.
Untuk mencapai keunggulan bersaing, sebuah perusahaan harus bisa menawarkan nilai lebih atas produk daripada pesaingnya. Lebih di sini dapat berupa harga yang lebih bersaing atau kualitas produk yang tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan. Keunggulan pesaing memberikan kesempatan hidup lebih lama dalam bersaing. Selanjutnya, untuk mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, maka strategi bisa melibatkan variasi area fungsi strategis seperti positioning strategis, pricing strategis, distribution strategis, global strategis, dan lainnya. Dan setidaknya ada 3 faktor yang menjadi persyaratan lainnya untuk mengembangkan SCA. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama ada basis competition, yang lebih kompleks. Yang ketiga ada volume complex case. Agar keunggulan kompetitif berkelanjutan, maka sebaiknya ada yang pertama substansial harus cukup berbeda atau berbeda. Substansial itu terhadap perubahan lingkungan dan tidak bersaing. Yang ketiga ada leverage, bisa menjadi rumit atau bisa mempengaruhi pelanggan. Beberapa tindakan strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Keunggulan kompetitif berkelanjutan bisa dicapai oleh perusahaan. Ada sekurangnya 5 tindakan strategi yang bisa dipakai oleh perusahaan. Yang pertama ada differential, adanya nilai atau elemen unik yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan seperti kualitas, keandalan, kenyamanan. Yang kedua ada low cost, adanya keunggulan biaya secara absolut yang dimiliki perusahaan dibanding pesaing. Yang ketiga ada fokus pada bidang di mana perusahaan memiliki keunggulan bersaing, baik pada produk, segmen pasar maupun geografis. Yang keempat ada brand care, menjadi pionir pada bidangnya untuk memperoleh keunggulan dibanding pesaing dengan bersifat inovasi. Yang kelima ada sinergi, dengan menyadarkan diri pada sinergi antara dua perusahaan yang sama untuk meningkatkan nilai pelanggan, mengurangi biaya operasi, dan selanjutnya metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis penelitian adalah PT Astra Benda Motor atau AMDM. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah melalui studi dokumentasi data laporan produksi sepeda motor anggota, IC, jurnal, dan artikel terkait masalah penelitian. Analisis data terhadap data penelitian dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi faktor analisis SWOT. Yang kedua, analisis faktor internal, IFE matrix. Yang ketiga, analisis faktor internal, EFE matrix. Hasil dan pembahasan analisis SWOT. Yang pertama, citra dan brand yang kuat, produk berkualitas tinggi. Yang kedua, opportunity, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, business, harga produk yang tinggi. Keempat, krisis ekonomi, fluktuasi nilai komoditas ekspor. Citra dan produk yang kuat, produk berkualitas tinggi, showroom service station, dan retail mudah ditemukan. Business, harga produk tinggi, harga spare part cukup mahal. Opportunity, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, jumlah produk yang besar, dan masyarakat peluang ekspor tinggi, tingginya kepercayaan masyarakat produksi dan produk. Optimalisasi kapasitas produk. WO, pembuatan produk dengan harga yang menarik. Analisis faktor internal perusahaan. Identifikasi faktor internal, kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis faktor internal perusahaan ditunjukkan dengan matriks IFE, Internal Factor Evolution. Analisis faktor internal, citra dan produk yang kuat. 2. Produknya berkualitas tinggi. 3. Showroom dekat resmi dan toko box yang tersebar di seluruh Indonesia. 4. Tawaran produk yang beragam dan banyak pilihan. 5. Kapasitas produk yang tinggi. Business,
harga produk yang tinggi, harga spare part yang cukup mahal, 3 promosi kurang besar, 4 tidak ada brand ambassador yang kuat mewakili. Kemudian analisis faktor eksternal perusahaan. Identifikasi faktor eksternal atau peluang dan ancaman lingkungan perusahaan. Analisis faktor eksternal perusahaan ditunjukkan dengan matriks EV atau External Factor Evaluation. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, jumlah penduduk yang besar, tren masyarakat memiliki motor tinggi. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, jumlah penduduk yang besar, tren masyarakat memiliki motor tinggi, peluang ekspor menjanjikan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi produk. Krisis ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat yang belum membaik, dan persaingan produk yang ketat. Dari analisis SWOT melihat bahwa kekuatan yang dimiliki akan bisa menutupi kelemahan yang ada dan AHM cukup mampu menggunakan peluang dan mengurangi ancaman yang dihadapinya. Sedangkan dari analisis faktor internal dan matrik IV didapatkan nilai 3,25 dengan nilai kekuatan 1,85 dan nilai kelemahan 1,40 mengindikasi bahwa AHM dengan baik memberdayakan kekuatannya dan mampu menutupi kelemahan yang dimilikinya. Sedangkan dari analisis faktor eksternal dengan matriks EV didapat hasil nilai total 3,30 di atas nilai rata-rata tertimbang 2,5, indikasikan bahwa AHM merespon sangat baik peluang dan ancaman dalam industri sepeda motor. Dengan kata lain, strategi perusahaan AHM secara efektif dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan meminimalkan efek dari. Kemudian AHM telah dengan sangat baik mempertahankan keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan yang terlihat dari berkembangnya market share sepeda motor Honda. Secara terus-menerus, walaupun penjualan sepeda motor 10 tahun terakhir naik dan turun cukup tinggi, AHM telah mampu menggunakan kekuatannya dan memanfaatkan peluangnya PT AHM untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, menerapkan strategi yaitu positioning strategis melalui citra produk motor Honda berteknologi tinggi, distribution strategis melalui showroom, bengkel resmi, dan gerai spare parts yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Strategi yang menempatkan harga cukup tinggi dibanding pesaing untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan untuk produk Honda dengan memberikan jaminan atas produknya dan keberhasilannya terlihat dari terus meningkatnya market share sepeda motor Honda di Indonesia meskipun terjadi penurunan penjualan sepeda. Untuk kesimpulan, PT Astra Honda Motor AM untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. The Sustainable Competitive Advantage atau SCA menerapkan strategi yaitu positioning strategis melalui citra produk motor Honda berteknologi tinggi,
Bale, kirim bahan bakar, melayani produk lebih beragam dan lebih normal dengan global kepercayaan. Distribution strategis melalui showroom, bengkel resmi dan gerai spare part yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan cukup mudah ditemukan. Pricing strategi yang menempatkan harga cukup tinggi bagi pesaing untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan menutup produk Honda dengan memberikan jaminan atas produknya.